Assalamualaikum dan halo semuanya teman-teman. Buat teman-teman yang mau upgrade CVT, aku ada saran lah, sedikit berbagi pengalaman soal CVT. Yang pertama itu, kalau kalian mau upgrade CVT, boleh dan bisa banget kok dicicil. Kayak mau ganti roller dulu, ganti per sentry atau per CVT dulu, atau ganti mangkok gandanya dulu, atau ganti kampasnya dulu. Itu bisa banget, nggak usah beli satu abrek gitu. Untuk yang aku lakuin, karena butuh buat nanjak-nanjak, itu yang aku ganti pertama bagian roller ya, aku ringanin 1 gram daripada originalnya. Terus masuk ke belakang, puli belakang, aku ganti kampas yang lebih gigit. Terus aku biarin itu pakai mangkok standar sekalian buat konten, kasih tahu ke temen-temen kalau kampas Daytona dipakein di mangkok standar kayak gimana. Habis itu aku ke per CVT, per sentry dulu, pakai yang 1000 rpm sama 1500. Itu aku compare, aku rasain, tapi aku lebih milih ke 1000 rpm. Terus habis itu per CVT antara 1000 dan 1500 juga aku bandingin. Akhirnya aku pakai yang 1000 rpm karena 1500 itu terlalu terlalu gerung di awal, alias terlalu lemot. Dan habis itu aku ganti rumah roller yang lama udah bunyi kasar banget gitu teman-teman. Udah nggak enak lah istilahnya, udah kasar, udah lotak-lotak, dan bener-bener udah nggak enak didengar. Habis aku ganti rumah roller, itu ganti mangkok kartel lurus yang aku pasang sekarang udah beberapa bulan, yang udah aku upload reviewnya kemarin ini. Dan itu proses aku nyicil CVT ya, jadi nggak langsung seabrek pakai atau pasang CVT langsung semuanya, itu enggak. Jadi dicicil teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ganti sepaket dan pakai merek tertentu ya juga nggak apa-apa sih. Ini pengalamanku kemarin ganti CVT yang dicicil ya. Terus seandainya kalau cuman buat naikin akselerasi tarikan bawah, ganti roller aja, gitu juga sebenarnya nggak masalah. Per-peran semua original, kampas, mangkok original, terus rumah roller original juga, itu juga nggak masalah, nggak ada problem. Toh tarian awal juga langsung enak, tapi nanti pasti ada yang namanya itu gerdek-gerdek lah, selip di kampasnya lah. Itu jadi buat upgradean di mangkok dan kampas gandanya. Terus kalau rumah roller itu nanti juga bakalan ganti kok, apalagi motor udah 5-6 tahun pemakaian. Apalagi orang itu sayang motor dan gak betah ada suara aneh-aneh yang ada di motornya, pasti bakalan ganti partnya. Oh, terus untuk V-belt ini aku masih pakai bawaan pabrik ya, atau pernah aku ganti, aku lupa. Aku pernah ganti sekali waktu 3-4 tahun yang lalu, waktu mau ke Jogja atau setelah ke Jogja. Itu pun pakai standar atau bawaan Yamaha, nggak pakai merek lain, Daytona dan lain sebagainya. Kalau untuk V-belt aku pakai
merek Yamaha, dan aku masih pakai sampai sekarang dan masih awet juga. Untuk pemakaian harian stop and go juga masih oke. Tadi nggak ada keluhan. Mungkin setengah tahun lagi bakalan minta ganti ini. Dan udah ada retak-retak tipis di V-beltnya. Jadi buat temen-temen yang kemarin nanya di Instagram, di TikTok, dan di YouTube, Mas kalau ganti roller aja gimana? Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kan sesuai kebutuhan aja. Kalau pengen cuman buat enak di akselerasi bawah dan buat istilahnya buat nanjak-nanjak gitulah, ganti roller aja nggak apa-apa. Nggak harus yang ganti habis roller ini, habis ini itu, nggak harus gitu teman-teman. Jangan ngikutin apa tren lah, jangan ngikutin project A, project B, sesuai kemampuan dan kebutuhan kalian masing-masing aja. Jadi nggak harus banget kayak gini, kayak si Mas A, kayak si YouTuber B. Nggak harus banget, sesuaiin sama kemampuan dan kebutuhan kalian gitu teman-teman. Terus untuk brand-brand dari part-part tersebut kayak roller, persentri dan lain sebagainya, itu nggak harus yang kayak Daytona, terus TDR dan lain sebagainya. Kalau merek-merek itu sih, kalau pengalamanku itu untuk keawetan. Mungkin ada klaim yang lebih halus lah, lebih smooth, lebih presisi, mungkin iya, atau juga mungkin enggak, karena kan yang dirasain pengendara kan masing-masing ya feel-nya. Kemarin ada yang tanya juga soalnya, kalau pakai yang Xeon yang 10 gram gimana Mas? Ya monggo aja, nggak salah, dan pastinya bener ya, karena itu yang dipilih berat rollernya. Aku nggak ada di endorse sesuatu. Seandainya disponsori pun bagus ya bagus, enggak ya enggak, terus enak-enak enggak, pasti gitu, pasti objektif. Jadi ya gitu, sesuai apa yang kalian butuhin aja. Oke teman-teman, sekian dulu bahas per CVT-an, per upgradean CVT. Mau dicicil, mau langsung, mau pakai merek apa aja, terserah teman-teman yang make, yang ngerasain, yang beli pakai duit teman-teman sendiri. Aku nggak bisa mutusin, itu hak kalian dan kebutuhan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you next time.